Nah, ini adalah contoh perpecahan cabang akar yang lain. Saya masih perpanjang seperti ini. Mungkin ada 4 jarian. Inilah yang saya lakukan untuk mengantisipasi agar pangkal akarnya ini tidak terlalu pendek seperti yang di awal tadi. Oke, sobat bonsai dimanapun berada, pada video kali ini saya akan menangani sebuah bahan bonsai sancang yang dulunya saya konsep berukuran situ. Namun karena perkembangannya tidak memungkinkan untuk bonsai situ, maka saya perbesar desainnya dengan ukuran mame. Oh ya, untuk bahan sancang ini saya tangani dengan teknik cutting. Nah, sekarang ada beberapa cabang yang sudah cukup pembesarannya. Saya akan lakukan pemangkasan. Oke, mari ikuti proses selengkapnya. Nah, ini adalah tampak dekatnya, teman-teman. Dulunya saya rancang untuk tampak depannya dari arah belakang. Namun seiring perkembangannya ada beberapa kelemahannya. Jadi akan saya rubah kembali tampak depannya dari sini. Oke, sekarang kita lakukan penyeleksian cabang dulu. Nah, untuk cabang yang ini sebenarnya masih bisa difungsikan untuk mensupport pangkalnya ini. Namun karena arah pertumbuhannya ke depan, kita pangkas dulu. Demikian pula yang ini. Ini juga menutupi tampak depannya, kita pangkas dulu. Nanti kita gunakan tunas-tunas seperti ini untuk mensupport perkembangan bongolnya. Nah, ini adalah percabangan di bagian mahkotanya, sudah cukup pembesarannya. Jadi kita pangkas. Nah, di sini ada pertumbuhan ganda kanan dan kiri. Demikian pula di tengah ada. Ini harus kita pangkas yang di tengah agar ada sedikit pergerakan untuk terusan ke mahkotanya. Ini juga sudah cukup. Kalau kita biarkan ada 3 titik tumbuh, biasanya di sini akan membengkak. Maka ini harus kita hilangkan yang di tengah. Nah, di sini di akarnya tumbuh tunas. Kita seleksi juga. Demikian pula tunas-tunas liarnya ini. Ini juga sudah kurang bagus, sudah kurang sehat. Kalau ini kita pertahankan untuk dipakai, sangat sulit untuk mengejar pembesarannya. Lebih baik kita mengulang saja. Nah, sekarang kita lihat di bagian yang lain. Nah, ini dulunya sebenarnya ada 1 mata tunas saya sisakan untuk pangkal cabang. Namun seiring pembesaran dari bongolnya, pangkal cabangnya ini menghilang menjadi batang. Nah, itulah kesalahan-kesalahan yang sering kita alami sebagai pemula. Makanya di beberapa bahan yang lain saya perpanjang sekarang.
Nah, ini juga kita pangkas dulu walaupun di sini masih kecil. Nanti kita cari pertumbuhan tunas yang lain untuk mensupportnya. Nah, yang ini juga kita pangkas dulu. Sebenarnya di sini masih perlu dibesarkan, namun agar pertumbuhannya kompak kita press saja teman-teman. Nah, inilah rencana tampak depan yang saya pergunakan di awal. Karena ada akar yang mati, jadi saya rubah tampak depannya. Oke, yang ini sudah cukup pembesarannya, kita press. Sedangkan untuk yang ini masih kurang, tapi kita press dulu agar pertumbuhannya kompak. Nah, seperti ini juga dulunya ada pangkal cabang yang cukup panjang, tapi kejadiannya sama seperti yang di sini. Terjadi pembengkakan di batangnya, maka pangkal cabangnya menghilang menjadi batang. Nah, yang ini sudah cukup saya rasa pembesarannya. Kita press. Yang ini terlalu menyilang, kita press juga. Nah, tunas-tunas seperti ini walaupun kita pelihara, nanti ke depannya juga lambat karena sudah terlanjur macet pertumbuhannya. Oke, kita press saja sedemikian dulu. Nanti kita ulang mencari titik-titik tumbuh yang lebih ideal, karena saya tidak mengarahkan dengan kawat. Ini juga kurang subur perkembangannya, kita press saja. Nah, sekarang kita cek perakarannya. Untuk bahan sancang ini sebenarnya mengalami banyak hal teman-teman. Di antaranya terserang penyakit,
dan beberapa kali sudah lambat penanganan, makanya terjadi over di batangnya. Karena ada berbagai kesibukan, jadi saya tidak sempat melakukan pengepresan, makanya batangnya membengkak. Nah, seperti ini ada akar yang mati lagi. Ini dulunya ada pangkal akar, tapi karena pertumbuhannya bongsor, maka pangkal akarnya menjadi batang. Makanya di beberapa bahan saya yang lain, saya masih perpanjang untuk ukuran perakarannya. Nah, yang ini kita pakai sedemikian. Oke, nanti akan saya tunjukkan beberapa bahan yang saya sisakan pangkal akarnya lebih panjang agar tidak seperti ini. Nah, ini dulunya ada pangkal akar, saya lakukan penahapan. Nah, teman-teman bisa lihat, makanya ada akar yang kecil karena saya sudah melakukan penahapan akar. Tapi seperti yang saya bilang tadi, karena batangnya membesar, maka pangkal akarnya menghilang menjadi bongol. Nah, ini lebih panjang perpecahannya. Setelah kejadian yang ini saya perpanjang. Tapi sekarang masih terlalu dekat juga. Mungkin nanti kalau pangkal batangnya masih membesar, ini juga akan menghilang menjadi bongol. Pangkal akarnya ini akan menghilang menjadi bongol. Oke, sekarang akan saya tunjukkan beberapa bahan yang saya perpanjang untuk penahapan akarnya. Nah, ini adalah salah satu perpecahan cabang akar yang saya perpanjang untuk bongol akarnya. Saya perpanjang dulu karena kita tidak tahu seberapa pembesaran yang akan terjadi untuk bongolnya. Untuk membentuk bagian atasnya, untuk mencari titik-titik tumbuh yang ideal, kita belum tahu pembesarannya sampai sejauh mana. Makanya kalau kita press pendek, kemungkinan kasusnya masih sama seperti bahan yang tadi. Pangkalnya ini akan menjadi bongol batang. Nah, seperti ini. Kalau kita langsung tahap di sini, kemungkinan ini masih akan menjadi bongol. Makanya untuk perpecahannya masih saya perjauh seperti ini. Masih di sini masih saya biarkan. Nah, seperti ini juga saya bikin percabangan akar yang agak jauh untuk mengantisipasi pembesaran bongol yang akan terjadi. Nah, seperti ini modelnya. Untuk terusan batang utamanya ini masih kurang bagus posisinya. Kalau ini kita pakai terusan, nanti ke depannya batangnya terlalu lurus. Demikian pula untuk mencari cabang kedua di sini, kalau kita cari di sini masih terlalu tinggi.
Kalau kita gunakan cabang kedua yang ini, backgroundnya agak menyamping. Jadi untuk bahan yang ini ke depannya akan saya pangkas. Untuk yang ini saya akan gunakan terusan batang utama menggunakan yang ini, agar ada sedikit liokan untuk batangnya. Nanti kita cari titik tumbuh untuk cabang kedua, bisa di sini atau bisa juga di sini. Kalau di sini kita buat desainnya agak besar, makanya untuk perpecahan cabang akarnya masih kita perpanjang. Nanti kalau kita loskan yang ini, demikian pula yang ini, otomatis bongolnya ini akan membesar. Nah, ini adalah salah satu contoh perpecahan akar yang saya perpanjang. Oke, sekarang kita lihat contoh yang lain. Nah, ini adalah contoh perpecahan cabang akar yang lain. Saya masih perpanjang seperti ini. Mungkin ada 4 jarian. Inilah yang saya lakukan untuk mengantisipasi agar pangkal akarnya ini tidak terlalu pendek seperti yang di awal tadi. Kalau kita lihat idealnya sekarang mungkin memang sedemikian. Tapi untuk menunggu terusan batang utama maupun kelengkapan percabangan yang lain ke depannya, kita tidak tahu seberapa persen pembesaran dari batang utamanya itu. Karena kita tidak tahu untuk pembesaran ke depannya. Nah, seperti ini contohnya. Ini dulunya saya pangkas satu mata tunas, tapi setelah saya los seperti ini semakin pendek. Demikian pula untuk akar, kasusnya akan sama. Untuk melengkapi terusan batang utama maupun percabangan yang lain, kemungkinan kita memerlukan bongol yang lebih besar karena terjadi penglosan yang sering. Seperti ini contohnya. Kalau ini kita loskan seperti ini akan narik, jadi bongolnya masih berpeluang besar untuk membesar. Oke, demikian dulu untuk video yang bisa saya bagikan pada teman-teman untuk saat ini. Semoga video-video saya ini bermanfaat. Oh ya, saya mohon maaf untuk video kali ini agak lama maksud saya agak jarang saya ngupload karena saya masih ada kesibukan. Di samping itu, untuk perkembangan bahan bonsai saya juga kurang bagus karena saya ada kesibukan, jadi tidak bisa mengurusnya. Nah, ini juga belum saya tahap perakarannya. Oh ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, jika teman-teman belum tahu membuat akar sancang seperti ini, pertumbuhannya keliling,
tinggi rendahnya merata. Demikian pula untuk pembesarannya. Teman-teman bisa simak di video saya yang lain. Nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Oke, salam satu hobi dari Gianyar, Bali.